Halo semuanya, nama saya Ardi. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Jadi integral parsial itu akan ada beberapa kasus ya. Saya bagi jadi 5 kasus. Ini ada yang pertama, memasukkan U dan dV ke rumus lalu udah selesai gitu aja. Lalu yang kedua, bisa jadi nanti ada kasus integral parsial yang berulang-ulang. Jadi bukan berulang-ulang, tapi berulang aja. Jadi dua kali lalu selesai. Lalu kasus ketiga ada integral parsial berulang-ulang. Mungkin bisa lebih dari 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, atau 5 kali dan seterusnya. Gitu ya. Lalu kasus 4 kita ada metode tabel. Metode tabel ini basically adalah integral parsial berulang-ulang tapi lebih terstruktur. Jadi kita pengen lebih cepat lah gimana caranya agar integral parsial berulang-ulang ini jadi lebih cepat. Lalu yang kasus kelima, ini kasus khusus, ada kasus di mana kita harus menggunakan pemindahan ruas kalau kita menghadapi integral parsial. Nah, mungkin ini akan dibagi jadi 4 atau 5 video gitu. Yang pertama kita bahas yang pertama dan kedua dulu. Yang pertama adalah dari mana rumus integral parsial kita dapatkan. Lalu yang kedua kita coba contoh yang sederhana gitu ya. Gitu. Kalau kita ingat kembali di konsep turunan ya, ada yang namanya aturan perkalian. Kalau bahasa Inggrisnya product rule gitu. Itu adalah kalau kita menurunkan dua fungsi yang dikalikan, UV aksen, itu kita menurunkannya dengan UV aksen ditambah U aksen V. Itu ya. Atau kalau kita tuliskan ini dalam notasi ddx, ini adalah ddx dari UV, lalu yang ruas kanan ini adalah U dV dikali dx dibagi dx, lalu ditambah U aksen. U aksen itu adalah du per dx lalu dikali V. Oke. Nah, ini kedua ruas ada dx-nya ya. Di sini ada dx, ada dx, ada dx. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan dx gitu ya. Saya pengen menghilangkan penyebutnya itu. Nah, jadi saya punya D dari UV itu akan sama dengan U dV, lalu ditambah ini V-nya saya tulis di depan ya, V du gitu. Kalau kita integralkan kedua ruas ya, jadi kita integralin yang ini, ruas kirinya. Kalau ruas kiri diintegralkan, ruas kanan harus diintegralkan juga ya. Ini integral gitu. Nah, integral yang ruas kanan kita bisa distribusikan ya ke masing-masing fungsinya. Sedangkan yang kiri, integral dari duv itu adalah jelas-jelas uv ya, karena integral sama diferensial kan akan menghilangkan satu sama lain ya, cancel. Dan ini akan jadi yang ruas kanan kita distribusikan jadi integral u dv lalu ditambah integral v du. Oke. Nah, kalau yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kita punya uv minus integral v du itu akan sama dengan integral u dv. Atau kita bisa tuliskan yang ini saya taruh di ruas kiri gitu ya. Ini adalah rumus yang umumnya. Integral u dv itu sama dengan uv minus integral v du. Jadi kita punya ini adalah rumus umum dari integral parsial. Jadi rumus ini lumayan penting. Jadi sangat sangat worth it, sangat berharga lah untuk dihafalkan gitu lah. Integral u dv sama dengan uv minus integral du. Karena kalau teman-teman
di kuliah gitu ya, ini akan terus dipakai. Terutama kalau teman-teman kuliah di sains atau teknik gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi kan kita punya rumus ini ya, integral U dV sama dengan UV minus integral V du. Cara menggunakannya bagaimana? Oke, kita coba contoh yang pertama, yaitu kasus yang sederhana dulu ya. Kasus yang sederhana, saya mau coba, ini ada dua kasus. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, gitu ya. Oke, kita coba dulu integral X dikali sin X dx. Saya salin dulu kali ya. Yang pertama, integral X kali sin X dx. Nah, dalam integral parsial yang harus teman-teman lakukan itu adalah memilih yang mana yang U, yang mana yang dV gitu. Jadi tadi kan rumusnya ya, integral U dV sama dengan UV minus integral V du gitu. Jadi tugas kita yang paling penting itu adalah memilih yang mana yang U dan memilih yang mana yang dV gitu ya. Nah, saya punya sedikit rule of thumb ya. Rule of thumb ya kira-kira aja lah ya. Rule of thumb gitu. Jadi pilih U yang mudah diturunkan. Oke. Tapi pilih dV. Pilih dV yang mudah diintegralkan. Gitu. Jadi ini rule of thumb-nya ya. Gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Kita punya integral X sin X dx. Sebenarnya U dan dV-nya kita mau pilih yang mana aja. Dua-duanya mudah diturunkan dan mudah diintegralkan ya. Gitu. Tapi kita coba dulu. Kita coba pilih misalnya ya. Pilih U-nya itu adalah X. Gitu. Jadi kita pilih U-nya yang ini. U-nya yang ini. Jadi kita pilih U sebagai U. Lalu kita pilih yang sin X dx ini sebagai dV. Oke, saya punya dV. Ya, jangan di situ ya. Di sini aja. dV sama dengan sin X dx. Oke, kita udah punya U dan kita udah punya dV-nya. Sekarang apa lagi yang kurang? Sekarang ini kan kita lihat di ruas kanan ya. U dan V kita udah punya ya. U-nya kan X, V-nya. Oh, V-nya belum. Kita punyanya dV, kita harus cari V. Gitu. V berarti itu adalah integral dari sin X dx. Integral dari sin X dx itu adalah minus cos X. Kalau di sini harusnya kan ditambah konstan, tapi kalau pas kita masukin U dan dV kita belum perlu menambahkan konstanta. Karena nanti di akhir kan kita tambahkan konstanta, gitu ya. Jadi kita punya U sama dengan X, dV sama dengan sin X dx, lalu V sama dengan minus cos X. Oke, V kita udah punya, V kita udah punya. Oh, ini ternyata ada DU. DU berarti kita belum punya. Kita harus cari DU, berarti DU adalah turunannya ini ya. Turunan dari U berarti DU. Kalau kiri diturunkan, kanan harus diturunkan juga. Berarti ini adalah dx. Gitu. Nah, sekarang apa? Sekarang tinggal masukkan ke dalam rumus, gitu ya. Berarti kita punya ini kan integral U dV-nya. Berarti itu akan sama dengan U dikali V. U-nya adalah X. Oke, kita tulis U-nya adalah X. Lalu dikali V.
V-nya adalah minus cos X. Oke, saya punya minus cos X. Lalu minus integral V. V-nya adalah minus cos X. Oke, ini ya. Lalu DU. DU-nya adalah DX. Oke, DU-nya adalah DX. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Kita bisa sederhanakan ya. Ini kan minus X cos X. Lalu ini minus dan minus bisa jadi plus ya. Plus integral kurungnya kita hilangkan jadi cos X dx. Nah, yang ini kita udah tahu ya. Kita udah tahu integral dari cos X dx, berarti kita tinggal menyelesaikan ini. Integral X cos X ditambah sin X ditambah konstanta. Gitu. Jadi kita punya ini sebagai hasil akhirnya. Kita masukkan ke rumus integral UdV sama dengan UV minus integral VdU dan langsung ketemu hasil akhirnya. Ini kasus yang paling sederhana, gitu ya. Nah, ini kita coba lagi contoh yang kedua, yaitu integral dari ln X dx. Oke, saya salin dulu yang nomor 2. Integral dari ln X dx. Oke, tadi sebagai rule of thumb kita pilih U-nya itu adalah yang mudah diturunkan, sedangkan dv-nya yang mudah diintegralkan gitu. Nah, kalau ada satu fungsi tunggal kayak gini gimana dong? Ya udah, berarti kan kita sebenarnya punya ln X dan kita punya dx gitu. Kalau kita pilih dv-nya ln X dx, kan kita harus mengintegralkan ln X dx. Kita belum tahu nih gitu. Jadi jangan pilih dv-nya ln X dx. Kita mungkin pilih dv-nya dx saja gitu ya. Kita coba pilih dv-nya adalah dx gitu. Berarti u-nya ln x kan ya. U-nya ln x. Oh, kalau u-nya ln x berarti du-nya itu adalah turunan dari ln x, itu adalah seper x ya. Seper x kali dx. Gitu. Kalau dv sama dengan dx, berarti kan integralnya ya, v sama dengan x ditambah konstan. Tapi konstannya nanti dulu, kita nggak usah tulis dulu. Nah, sekarang kita punya integral ini, berarti kan jangan lupa ya. Jangan lupa rumusnya. Tadi kita punya integral u dv sama dengan uv minus integral v du. Oke, saya bakal punya apa di sini? Ini kan sama dengan integral u-nya ln x ya. Oh, ini integralnya nggak ada, belum ada ya, harusnya uv dulu. Berarti kan ln x ya. Saya punya ln x. Terus v-nya adalah x minus integral v-nya adalah x du. Oh, du-nya apa? Du-nya adalah seper x dx. Seper x dx. Oke. Yang ini kita bisa punya x ln x ya. Minus, oh ini x sama x ya. X sama x bisa saling menghilangkan. Kita jadi punya integral dx gitu ya. Integral dx berarti kita punya x ln x minus berapa ini? Minus x ya, ditambah suatu konstanta. Nah, ini jadi kasus yang pertama, kita tinggal memasukkan u dan dv ke dalam rumus, lalu menghitung dan akhirnya kita dapat hasil akhirnya.
Untuk kasus-kasus lainnya kita sambung di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.